Harga emas kembali tertahan 2528, persis kurang lebih 2 atau 3 poin dari all time high 2531. Tapi kenapa dia gagal naik terus ya? Apakah ini berarti pertanda bahwa rally sudah selesai alias gagal total atau bagaimana? Oke, cek lebih dulu alasan berikut ini karena US dollar ataupun US Treasury yield sebetulnya ada reversal. Hanya saja kalau secara keseluruhan kita tidak melihat ada perubahan skema ataupun secara signifikan yang merubah sentimen market. Kita lihat berikut ini. Oke, ini adalah grafik US dollar, grafik daily yang menunjukkan pernah atau sempat terjadi penurunan dan Anda lihat di sini candlestick-nya benar-benar sempat swing low, kemudian ditutup dengan bullish candle. Hanya saja bullish candle dalam hal ini adalah short body candle-nya hijau, hanya bentuknya relatif dalam, bisa dibilang secara teknis kita bilang ini adalah sebagai hangman. Maka perhatikan level resisten yang memang sejak kemarin kita tandai ataupun kita cermati betul-betul belum atau tidak ditembus untuk saat ini setidaknya. Nah, ini berarti masih ada peluang dari skema yang kemarin kita gambarkan bahwa akan terjadi potensi rejection di situ, dan sebagai hasilnya mungkin nanti malam kita akan lihat US dollar kembali menguji zona low tadi malam atau bahkan bisa lebih rendah. Ini dengan catatan ya, kalau misalkan kita asumsikan nanti malam relatif lebih lemah daripada perkiraan atau bahkan ya overbought di area tersebut lalu kemudian membentuk double top lalu kemudian terjadi rejection untuk US dollarnya. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury yield, ya memang dia ditutup dengan doji candle. Satu sisi setelah saya perbesar dan kita simak pelan-pelan di sini, posisinya secara seksama ini cenderung imbang antara tail atas dan tail bawah. Jadi sebetulnya ini bentuknya spinning top, tidak diartikan sebagai hammer, tidak diartikan sebagai reversal candle. Nah, spinning top sendiri itu artinya wait and see, di mana market kecenderungan menantikan petunjuk tambahan, baik itu berupa data ekonomi ataupun mungkin sentimen yang terbaru terkait dengan pasar obligasi. Oke, untuk saat ini saya anggap ini seimbang, jadi peluang untuk naik ataupun turun itu masih relatif terbuka. Nah, syaratnya adalah tren berikutnya akan ditentukan dari closing candle hari ini. Artinya kalau misalkan closing candle-nya kembali lebih rendah daripada low tadi malam ataupun kemarin, atau bahkan katakanlah dengan penutupan di bawah level kemarin, maka fix dia akan lanjutkan penurunan tersebut di kemudian hari. Dan itu berarti di hari Jumat. Sementara kalau misalkan dia ditutup dengan bullish, berarti ada harapan untuk dia terjadi rebound dan mungkin resisten berikutnya akan berada kembali di 3,8%. Oke, berarti dengan demikian kita tidak menyimpulkan ada perubahan skema. Apakah Anda melihatnya? Saya tidak melihatnya terkait dengan data inflasi tadi malam. Apalagi dengan data inflasi yang relatif sesuai dengan ekspektasi terjadi penurunan dari 2,9 menjadi 2,5%. Saya rasa itu bukan alasan untuk merubah ataupun membatalkan pemangkasan suku bunga Fed. Oke, kita lihat di sini. Pound sterling terjadi penurunan lalu kemudian dia tertahan dan akhirnya terjebak di zona ini. Oke, secara simpel kalau misalkan kita lihat dari arealnya, sebetulnya ini adalah false breakout ya. Dan false breakout berarti kalau kita asumsikan inilah trend channel, maka seharusnya yang akan kita dapatkan berikutnya adalah kenaikan sampai ke teritori resisten ini kurang lebih di zona 1.3160-an. Itu berarti seharusnya kita lakukan buy untuk hari ini. Hanya saja kalau misalnya kita lihat dari seksama, berarti coba perhatikan juga dengan candlestick long black yang ada di part terakhir penurunan kemarin. Artinya, kalau kita sesuai dengan bahasa technical, maka area 50% real body dari long black tersebut dan juga high dari long black tersebut itu akan menjadi acuan kita untuk berikutnya. Apakah layak kita lakukan buy atau kita masih tetap lakukan sell? Oke, part pertama. Resisten pertama adalah 50% real body dan kemungkinan itu adalah 1.30600-an atau 1.3060, mirip dengan atau cukup dekat dengan level running price yang saat ini terjadi 1.3050-an. Nah, kalau misalkan ini ditembus pun tidak ada masalah karena potensi berikutnya adalah high dari candlestick yang hitam ini. Oke, kita lihat di sini high-nya adalah 1.3090-an. Artinya di area berapa yang bisa kita asumsikan sebagai sell adalah di zona ini, teman-teman. Jadi 1.3050 sampai 1.3090 itu adalah zona sell Anda dengan asumsi bahwa dia tidak mampu untuk tembus long black candle tersebut sehingga penurunan berikutnya barulah akan menembus ataupun menjebol pertahanan ataupun support dia. Nah, alhasil nanti kita akan dapatkan area kurang lebih 1.2940 sebagai result yang mungkin saja akan tercapai kalau US dollar masih tetap menguat sampai malam nanti. Nah, sebaliknya Anda bisa lakukan switch strategi menjadi buy kalau ternyata area 1.3090 tersebut ditembus dan itu berarti buy saya perkirakan mungkin 1.3100 sampai 1.3160-an.
Nah, hati-hati, di area ini belum tentu kita dapatkan kelanjutan kenaikan. Bisa saja terjadi rejection turun kembali dan menguji kembali sampai zona support ini. Jadi, jangan tergesa-gesa bahwa mengatakan ini akan uptrend, ataupun jangan tergesa-gesa juga untuk mengatakan ini akan downtrend. Semua ini masih dalam batas kewajaran, dan rebound masih kita nantikan terkait dengan area-area yang tadi kita tandai. Oke, berikutnya adalah kalau kita lihat dari daily chart, cukup beralasan untuk mempertahankan sell terlebih dulu karena candlestick kemarin yang seharusnya kita harapkan bullish karena kemarin ditutup dengan doji, maka ternyata itu fail dan ditutup dengan bearish. Berarti kita anggap bahwa support ini yang saat ini sedang terjadi 1.3040 itu sedang diuji dan berpotensi ditembus. Jadi kalau misalkan ditembus, berarti confirm dia akan turun dan lanjutannya adalah bukan saja 1.29 melainkan juga area 1.2890-an. Nah, tapi ini akan fail ataupun gagal kalau dia mampu naik di atas level high tadi malam. Dan itu berarti area kemarin itu akan menjadi acuannya, dan itu 1.3110. Persis dengan area H4 tadi dari long black candle yang sempat kita tunjukkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita perhatikan dari crude oil, sepertinya kita sedang menyaksikan adanya rebound, dan ini kaitannya dengan peluang dari oversold yang terlihat di bagian RSI. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini, sangat wajar, walaupun bentuknya bukan sebagai bullish divergence ya. Dan kenaikannya mungkin saja hanya sekedar singgah ataupun retest kembali zona resisten, dan kita perkirakan paling maksimal, paling optimal adalah 71.40. Ini dengan catatan teman-teman, setelah beberapa kasus sebelumnya menunjukkan area 68 dan 69 sulit untuk ditembus, maka hati-hati, by hari ini mungkin kita akan hanya mendapatkan zona maksimal di area $69 per barel. Jadi hati-hati, kalau sudah di area tersebut segera exit. Kemudian kita khawatir dia akan terjadi penurunan kembali dikarenakan masih terbebani dengan tingkat permintaan China yang masih cukup lemah, kemudian juga proyeksi dari suku bunga Fed yang masih belum jelas antara 25 ataupun 50 basis point. Dan terakhir, kalau kita lihat dari daily chart-nya, kelihatannya juga ini yang tepat, alasannya adalah ditutup dengan bullish candle. Nah, oleh karena itu buy masih bisa dipertahankan, tapi hati-hati kalau sudah menyentuh zona 69 ataupun bahkan 70. Nah, sementara kalaupun misalkan switch strategi, pilihannya ada dua. Pertama, kalau dia fail untuk tembus 69, atau yang kedua, jika terjadi penurunan lebih lanjut dan turun di bawah zona 6700, karena target penurunan berikutnya masih cukup terbuka sampai area 63. So, kesimpulannya, buy untuk saat ini adalah rebound untuk jangka pendek. Sementara untuk gold, kita lihat di sini kemarin kita menggunakan area trend line yang sama, lalu kemudian perhatikan zonanya langsung ditembus setelah rilis data CPI yang sempat terjadi kenaikan 2528, tapi kemudian dia tertahan dan rejection turun, kemudian dia tertahan juga. Waktu kita tarik di sini ternyata Fibonacci retracement-nya itu membentuk area 61,8 di zona ini. Nah, sementara kalau misalkan kita perbarui, maka Fibonacci retracement-nya sebetulnya kita lihat dari puncak 2528, dan alhasil penurunan kemarin itu adalah tertahan di 61,8%. Nah, coba simak. Berikutnya, karena dia sudah mengalami kenaikan sampai 2522, sebetulnya ini masih tetap kategori sell karena dia tidak mampu untuk naik kembali di atas garis ataupun trendline resisten kita. Otomatis, zona ataupun skema sell pagi tadi masih bisa dipertahankan dengan asumsi bahwa penurunan tersebut mungkin akan menyambangi teritori area low kemarin ataupun bahkan sedikit lebih rendah dan memasuki zona violet ini. Nah, hati-hati. Di malam hari, saya rasa kalaupun misalkan dia berhasil turun, maka kemungkinan penurunan tersebut akan diasumsikan sebagai posisi profit taking. Karena satu sisi, dengan ekspektasi data ekonomi, maka kemungkinan di zona ini yang diperkirakan akan terjadi demand yang lebih efektif, dan mungkin saja akan terjadi pantulan di kisaran 2490-2495. So, buyer, silakan Anda pertimbangkan entry di area 2490-2495 dengan catatan stop loss dipasang di bawah 2490. Atau Anda cukup tunggu sampai maksimum penurunan. Perkiraan kami adalah kalaupun misalkan dia terjegal di situ, lalu kemudian dia turun lagi, maka zona orange ini kembali menjadi pilihan utama kami untuk melakukan buy 2470-2475. Nah, stop loss tentunya di bawah 2470. Asumsi kami adalah potensi dari penurunan suku bunga masih tetap akan mendominasi, sehingga penurunan diperkirakan akan relatif terbatas ataupun tertahan. Oke, berarti
kalau kita lihat di sini secara ringkas pun ini kecenderungan membentuk pola symmetrical ataupun bahkan kita anggaplah bearish flag. Jadi untuk sementara waktu dia bisa mengalami penurunan lebih dulu. Tapi hati-hati dengan data ekonomi nanti malam. Karena secara keseluruhan candle daily tidak membentuk doji candle, tidak membentuk juga terkait dengan hammer ataupun hangman, melainkan spinning top. So ini case-nya hampir mirip dengan apa yang terjadi tadi di kasus US Treasury Yield. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, penutupan hari ini akan sangat menentukan tren berikutnya. Dan secara keseluruhan kita tidak melihat perubahan sentimen apapun, sehingga zonasi masih tetap dalam zonasi rectangle dan kemungkinan potensial untuk bullish masih tetap ada. So hati-hati, kalau sudah turun kurang lebih di bawah 2.500, Anda sebaiknya exit dan lalu kemudian siap-siap untuk mencari level buy di paling bawah.